Kiat-kiatnya, triknya apa? Kalau bisa mendapatkan respon yang sepositif itu ketika Pak Haji ditugaskan di sana? Simpel saja balik ke saya, 3K. 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 Kalau udah untuk pribadi Pak Haji, harap apa yang belum tercapai, misalnya kepingin istri 2. Maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Si Anas, tempat ngobrol santai, cerita ringan, dan berbagi inspirasi. Di sini kita akan membahas hal-hal sehari-hari, dari yang paling receh sampai yang serius, dari peristiwa bahagia yang mengundang tawa sampai hal-hal sedih yang berakibat tetesan air mata, tapi tetap bermakna dan asik tentunya. Bersama Si Anas, setiap cerita punya maknanya. Saat ini kita sedang kedatangan tamu yang istimewa. Alhamdulillah di sini telah hadir Bapak Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Kita sambut Haji Muhammad Saleh SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah khair, baik. Pada saat ini kita sedang berada di Hotel Harmonis Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan training center persiapan Kapilah Provinsi Kalimantan Utara untuk berlaga di seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 11 mendatang. Baik Pak Haji, terima kasih sekali lagi kedatangannya. Terima kasih atas undangannya. Ya, untuk kali ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait persiapan STQ. Namun sebelum itu Pak Haji mungkin bisa diceritakan dulu dari kita tahu bahwa Provinsi Kalimantan Utara itu adalah provinsi yang baru terbentuk. Ya. Kemudian termasuk kantor wilayah itu juga termasuk kantor yang juga baru terbentuk beberapa tahun ya Pak Haji. Ya. Dan sudah berganti kepemimpinan sebanyak 3 kali. Nah, dari perjalanan-perjalanan itu mungkin Pak Haji bisa ceritakan sebelum ke Kabid, mungkin perjalanan karir Pak Haji, biar teman-teman di luar sana juga bisa lebih mengenal ya teman-teman. Sebelum ke Kabid Haji, apakah dari Kemenak mana, kemudian sekarang posisinya ada di Kabid Haji, dari Kemenak atau langsung di Haji atau bagaimana Pak Haji? Ya, terima kasih. Ini kita ngobrol santai aja ya. Iya Pak Haji. Begini. Memang awal pertamanya itu memang saya masuk tes CPNS itu di Kementerian Agama. Waktu itu masih bergabung dengan Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur. Ya. Tahun 96 saya ikut tes dan 97 alhamdulillah lulus sebagai dulu pencatat pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatat nikah, P3N dulu Pak P3N ya, P3N dulu kan. Nah, kebetulan ditugaskan yang pertama itu di wilayah Kalimantan Utara sekarang. Padahal dulu kan Kalimantan Timur ya gitu. Oh, iya. Dan di Kecamatan Malinau yang sekarang Kabupaten Malinau ya, di Kecamatan Mentarang. Itu tahun berapa lulus itu Pak? SK itu tahun 1997. Oh, 1900. Saya masih. Ya, siapa Haji? Alhamdulillah sisa 2 tahun pensiun gitu ya. Kita doakan sehat-sehat Pak Haji. Amin, amin, makasih. 4 tahun berjalan, kemudian itu proses pemekaran wilayah. Sebelum Kaltara ya, artinya wilayah itu dulu Kecamatan Malinau, kemudian menjadi Kabupaten Malinau di tahun 2000. Nah, proses itu kemudian saya dimutasikan di Kabupaten Bulungan sebagai staf di bidang Urais dulu ya. Urais Islam. Ya, sekarang Bimas Islam Pak Haji. Islam. Nah, jelang 2 tahun berjalan saya diangkat menjadi kepala seksi urusan agama Islam pada waktu itu. Oh bukan, maaf, diralat dulu. Pertama itu dikasih Madrasah Pendidikan Agama Islam, Mapenda dulu. Mapenda dulu. Yang dulu tuh boomingnya itu adalah bantuan operasional sekolah itu ya, awal-awalnya itu ya. Kurang lebih 7 tahun. Selama 7 tahun Pak? 7 tahun, 7 tahun. Saya dipindah ke Pontren. Nah, kemudian kurang lebih 2 tahun. Pontren itu yang Pondok Pesantren. Pondok Pesantren. Kepala seksi Pondok Pesantren kemudian pindah lagi ke Bimas Islam. Urais dulu ya. Kemudian disitulah pergantian antara Urais dengan Bimas Islam. Jadi kurang lebih 6 tahun di sana.
saya diamanahkan menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Pak. Kepala Kantor Kementerian Agama 2017 akhir sampai 2021. Oh, lumayan lama Pak Ji. Itu kurang lebih 3 tahun 8 bulan. Jadi itu luar biasa lah. Oh ya. Luar biasa. Dan itu kalau tidak salah Nunukan tempat kabupaten yang terjauh Pak Ji ya, karena berbatasan dengan Malaysia. Malaysia. Tawau, oh iya. Jadi teman-teman yang akan ke Tawau itu bisa ke Kabupaten Nunukan ya, dari Tarakan ke Nunukan untuk kalau jalan-jalan ke luar negeri ya. Silakan lanjut Pak Ji. Nah, terus 2021 akhir saya diamanahkan menjabat Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam ya, sampai sekarang itu kan kurang lebih jalan 5 tahun sudah gitu. Ya. Dari perjalanan panjang itu Pak Ji yang kalau kita dengar ceritanya kan sepertinya sebentar kemudian aman-aman saja, tapi kan kita tidak pernah tahu bahwa setiap perjalanan seseorang itu kan pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan terberat menurut Pak Ji yang dihadapi selama proses perjalanan karir itu seperti apa Ji? Bagi pribadi saya, pasti masalah itu kan hidup itu ada tantangan ya, tantangan. Tetapi mungkin barangkali pendapat saya itu menyikapinya, supaya tantangan itu jadi tidak terasa sama sekali gitu. Walaupun terasa sama sekali, memang berpikir ya berat berpikir kan. Nah, yang paling berkesan sekali itu adalah tantangan dan di waktu jadi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan. Ya, artinya pertama menjabat eselon 3 adalah di Kabupaten Nunukan, dan pengalaman pribadi pun saya belum banyak begitu terkait dengan masalah pemimpin sebuah organisasi yang orang cukup besar yang sewilayah Kabupaten Nunukan kan lumayan lah besarnya. Jadi itu merupakan tantangan enggak. Nah, terkait dengan masalah tugas, insya Allah alhamdulillah ya, artinya kehadiran kita dan berkat teman-teman mendukung di Kabupaten Nunukan, kita direspon dengan positif dan berjalan selama 3 tahun, dan ada prestasi teman-teman yang pada waktu saya memimpin adalah satu, menggaungkan Sebatik sebagai pulau santri. Sebatik sebagai pulau santri. Jadi Sebatik itu berada di Kabupaten Nunukan, berbatasan langsung dengan Tawau ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah berdukungan teman-teman juga dan pemerintah daerah ya, juga memberikan nama itu Sebatik Timur sebagai Kampung Sadar Zakat, dan Kampung Sadar Zakat sampai saat ini masih berjalan, dan alhamdulillah dua-duanya masih berjalan gitu. Jadi kenapa itu dimunculkan? Karena memang selama ini yang pertama adalah tidak ada yang namanya pulau santri. Hanya Sebatik sebagai pulau santri. Pertama kalinya, teman-teman, pertama kalinya kita hanya mendengar kota santri, kampung santri. Ini adalah pulau santri. Pulau santri. Ya, kalau kota santri kan di Jawa Barat gitu, ada. Dan ini Sebatik pulau santri. Idenya sendiri dari mana Pak? Tiba-tiba terbetik pulau santri begitu. Saya melihat perkembangan pendidikan agama di Pulau Santri itu ketika saya pertama kali bertugas, dan kemudian pada waktu itu saya memberikan manasik haji karena pada memasuki musim haji ya gitu kan, musim haji, dan saya termenung dan saya melihat data-data yang ada, bagusnya kita akan munculkan ini Sebatik sebagai Pulau Santri. Logika memang tidak bisa, tetapi kalau kita membandingkan dengan Jawa Barat misalnya ya, atau di daerah lain yang penduduknya puluhan juta, bisa kota santri. Artinya kalau persentasinya santri itu misalnya 30.000 di kota-kota santri misalnya, atau 100.000 dibanding dengan jumlah penduduknya misalnya 10 juta atau 20 juta, lebih logikanya pulau santri lebih masuk akal gitu kan. Penduduknya 50.000 tetapi santrinya kurang lebih 22.000 gitu, 2.000 gitu ya. Jadi yang membedakan dikatakan pulau santri dengan pulau-pulau yang lain apa sih Pak Ji? Mungkin ada program-program khusus untuk khusus pulau santri itu misalnya apa kira-kira? Saya melihat perkembangan madrasah dan pondok pesantren di Pulau Sebatik itu luar biasa ya. Artinya berbeda dengan daerah-daerah lain untuk wilayah Kalimantan Utara gitu, perkembangan pesat. Artinya terkait dengan ini ya, artinya musim MTQ, STQ ini banyak anak-anak Sebatik yang berprestasi dan ikut membawa nama Kaltara di nasional yang gitu, berasal dari Pulau Sebatik itu ya. Gitu.
kemudian dari riset kami Pak Haji, sejak penempatan di sana itu kan yang kami tahu bahwa respon masyarakat terhadap kehadiran Pak Haji di sana itu kan luar biasa itu. Bukan hanya respon dari masyarakat, tapi juga respon dari pemerintah daerah yang menjadi salah satu mitra Kementerian Agama ya, yang ketika ingin berjalan dengan lancar maka harus bermitra dengan pemerintah daerah. Nah, kira-kira apa ya kiat-kiatnya, triknya apa kalau bisa mendapatkan respon yang sepositif itu ketika Pak Haji ditugaskan di sana? Simpel saja barang kalau saya, 3K. 3K. Ya. Komunikasi, 3K, komunikasi, koordinasi, dan konsultasi. Nah, itu pelajaran besar. Itu 3K. Komunikasi, koordinasi, dan konsultasi. Dan konsultasi. Artinya kita harus bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan lintas sektoral, kemudian berkonsultasi dengan stakeholder yang memang terkait dengan kegiatan kita Pak Haji. Dari proses-proses konsultasi, koordinasi dengan pihak-pihak stakeholder terkait, terutama lintas daerah itu Pak Haji, mungkin ada ya tantangan-tantangannya karena setiap karakter kan pasti berbeda ya, dari setiap tempat, setiap orang itu pasti karakternya berbeda. Nah, kira-kira dari itu ada kesulitan tidak Pak Haji untuk menggabungkan, kan tidak cuma bupatinya kan Pak Haji ya, pasti dengan staf-stafnya, dengan pejabat daerah itu gimana cara mengatasi Saya memakai sistem militer ya, artinya sistem militer itu kan tinggal dulu, duduki, dan kuasai gitu kan. Tetapi prosesnya kan ini yang prosesnya agak susah, prosesnya agak susah. Kita mulai dari bawah. Dari bawah, langsung nembak. Bukan langsung. Bupati barangkali hanya sekedar silaturahmi awal-awal gitu kan. Tapi proses berikutnya kita dari bawah. Lebih ke teknis. Lebih teknis. Langkah-langkah seperti itu alhamdulillah diterima dengan bagus oleh stakeholder, terutama pemerintah daerah dan hal-hal yang terkait, bukan hanya pemerintah daerah ya, artinya instansi vertikal pada waktu yang di wilayah itu juga alhamdulillah responnya sangat baik. Dan terbukti kita beberapa tahun melaksanakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama di Kabupaten Nunukan itu melibatkan Pol PP, melibatkan polisi, melibatkan TNI dan lain sebagainya gitu kan, melibatkan organisasi yang lain. Dan kalau tidak salah pada waktu itu 2 tahun berturut-turut kita peserta itu sekitar 2.000 peserta gitu kan. 2.000 peserta. Sebesar itu dampaknya Pak Haji. Ya, dampaknya itu kan. Itu menurut saya merupakan hasil daripada komunikasi kita yang dari bawah kemudian sampai ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, akibatnya komunikasi itu dari bawah, alhamdulillah kehadiran kita itu dihormati dan ditempatkan sesuai dengan porsi kita gitu ya, membangun berkini posisi yang tadi sinergi itu kan. Kemudian setelah dari sana kan tentu saja Pak Haji harus beradaptasi lagi dengan kondisi yang baru ketika ditempatkan langsung di Kabid Haji dan Bimas Islam Pak Haji. Nah, itu bagaimana Pak Haji? Kadang-kadang kan kalau sudah di satu wilayah kan punya apalagi sekelas Pak Haji pasti punya paradigma, visi, misi yang diterapkan. Dan kemudian tiba-tiba berpindah tempat pasti arah komunikasinya juga berbeda karena memang kalau di Nunukan kan pemutus kebijakan tertinggi, kemudian masuk ke wilayah itu kan memang walaupun eselonnya tetap tapi kan ada lagi yang namanya kepala kantor. Nah, bagaimana Pak Haji mengkondisikan dan merangkul teman-teman yang ada di bawah? Tentu yang pertama adalah posisi kita pada waktu itu, pada Kabid itu kan adalah ada pimpinan di atas. Tentu ini memang harus ada komunikasi dengan pimpinan dulu karena kita punya pimpinan, beda dengan kita kemarin di Nunukan. Jadi dan itu pun saya sebagai pimpinan pada waktu itu tidak menganggap bahwa staf itu bawahan, tidak. Dan saya sama sekali tidak menganggap itu adalah bawahan, tetapi mereka adalah mitra kita, mitra kerja dan sahabat gitu ya. Artinya kalau sudah mitra dan sahabat dan kawan itu kan tidak ada jarak antara pimpinan dengan bawahan gitu ya. Dan itu yang saya lakukan. Seorang pemimpin itu kan berbeda-beda Pak Haji. Kalau Pak Haji melihat kritikan dari bawah, kritikan dari staf atau terutama di wilayah Kemenak itu
kritikan untuk para pimpinan itu bagaimana Pak Haji melihat mengartikan sebuah kritikan itu? Ya, secara umum ya kita terbuka. Saya pribadi terbuka ya kepada masukan-masukan teman-teman, kritikan-kritikan, nggak masalah. Cuma ada hal-hal yang barangkali saya sebagai pimpinan ada yang harus diberikan kebijakan yang secara lemah, ada yang harus pada kondisi tertentu diberikan keputusan tegas, gitu kan? Karena apa? Karena untuk menjaga marwah lembaga, gitu kan? Lembaga itu kan harus dijaga. Kemudian dari sekian panjang perjalanan Pak Haji yang mulai tahun 1997 tadi, sekian panjang itu kira-kira apa lagi yang belum tercapai Pak Haji? Nah ini kalau jabatan saya tidak berani ngomong di sini kan, karena itu memang tentu kalau kita dalam bahasa agama takdir ya. Ya, mengalir saja Pak Haji sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan kodratnya. Tetapi tidak hanya serta merta mengalir saja gitu kan, artinya juga kita memberikan melihat kondisi yang ada, kapan harus kita beraksi, kapan harus kita diam gitu ya. Itu masalah jabatannya. Masalah jabatan. Kalau udah untuk ke pribadi Pak Haji, harapan apa yang belum tercapai, misalnya kepingin istri dua. Maaf Bu, ada hal-hal keinginan yang belum tercapai, misalnya kepingin punya pondok pesantren atau apapun yang menurut Pak Haji secara pribadi yang diinginkan tapi mungkin belum kesampaian Pak Haji. Saya kepengen itu ya, walaupun belum kali prestasi Kalimantan Utara untuk baik itu MTQ maupun STQH ini memang belum memuaskan ya. Belum memuaskan. Walaupun prestasi kita pada waktu 2017 itu peringkat 10 besar ya kemarin itu 2017. Itu tingkat nasional Pak Haji. Tingkat nasional STQ. Jadi teman-teman di tingkat nasional tahun 2017 itu kita pernah 10 besar. Artinya prestasinya itu adalah tahfidz 1 juz putra putri ya. Juara 2 nasional dua-duanya gitu kan. Iya. Jadi pernah itu teman-teman prestasi Kapilah Kalimantan Utara terdongkrak pada saat 2017 dan masuk 10 besar untuk Provinsi Kalimantan Utara, dan itu mudah-mudahan bisa terulang lagi harapannya. Ya, mudah-mudahan kita juga mudah-mudahan nanti di yang kita jalani ini bisa mengukir prestasi. Jadi menurut Pak Haji, sebenarnya harapannya yang belum tercapai di LPTQ itu apa, program-program apa yang belum dilaksanakan di LPTQ yang harusnya dilaksanakan tapi belum dilaksanakan Pak Haji? Kalau program-program LPTQ memang masih banyak yang belum kita lakukan, tentu dari bawah ya, misalnya pembinaan kepada para pelatih kita, guru-guru ngaji ya, dalam bahasa guru-guru ngaji di kampung-kampung yang punya bakat untuk tilawah dan sebagainya, itu kan belum tersentuh Pak. Belum tersentuh LPTQ. Apakah LPTQ itu kabupaten, misalnya kota, atau LPTQ provinsi, itu jalan terus. Kemudian selaku salah satu pimpinan Kapilah Provinsi Kalimantan Utara yang akan berlaga nanti di STQ Nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara nanti Pak Haji, kira-kira sejauh mana persiapan Kapilah saat ini Pak Haji? Ya, kita sudah saat ini kan TC ya, TC di Hotel Harmonis. Menurut beberapa pengamatan dari para pelatih ada kemajuan ya yang signifikan ya gitu kan, akibat dikumpulkannya para peserta kita di satu tempat, kemudian di training secara khusus, kemudian diberikan teknik-teknik secara khusus juga. Alhamdulillah hasil tryout kemarin ada kemajuan sedikit, tetapi kita tidak sampai pada situ saja, sambil berjalan terus sampai ke Kendari, nanti kita akan melakukan latihan-latihan terus supaya maksimal. Dan terakhir Pak Haji, untuk pesan-pesannya kepada seluruh peserta Kapilah Provinsi Kalimantan Utara sebelum berangkat ke sana, ada pesan-pesan yang harus disampaikan Pak? Ya, saya pribadi berharap bahwa teman-teman yang menjadi peserta, anak-anak menjadi peserta itu teruslah berlatih, belajar, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan jaga kesehatan, istirahat yang cukup ya, itu berarti itu kan faktor ini ya, faktor kalau misalnya kesehatan tidak optimal, kemudian itu akan berakibat kepada penampilan kita nanti di Kendari. Nah, ini istirahat juga harus diperhatikan itu. Kemudian mudah-mudahan kita mohon doanya pada masyarakat Kalimantan Utara, mudah-mudahan ada di antara peserta kita yang mengukir sejarah gitu ya. Satu barangkali untuk institusi ya begini. Jadilah pelopor
Ya. Jangan jadi pelapor. Ya. Dalam ya, teman-teman. Dalam sekali. Jadilah pelopor, jangan jadi pelapor. Ya. Artinya berbuat sesuatu, tapi jangan malah memperkeruh. Kalau tidak bisa berbuat, maka cukup diam. Jangan menyusahkan. Pak Haji ya. Pinter dia ini. Baik teman-teman, Pak Kabid Haji dan Bimas Islam saat ini memang sangat sibuk sekali, dan kami dari podcast Si Anas sangat senang sekali karena beliau menyempatkan waktunya untuk hadir bergabung bersama kita untuk berbincang-bincang dan memberikan inspirasi kepada teman-teman di luar sana terkait apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi. Yang terpenting adalah istiqomah. Bagaimana menghadapi sesuatu apapun di luar sana, apapun yang kita hadapi, bagaimana menyikapi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Demikian mungkin perbincangan kita pada kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kabid telah berkenan hadir, dan insya Allah nanti kalau bisa, ini karena waktu terbatas, kita akan podcast berikutnya untuk berbincang lebih dalam lagi Pak Haji, dan insya Allah siapa tahu kita ketemu di Kementerian Haji dan Umrah akan berbincang-bincang di sana. Baik teman-teman, sekian dulu pertemuan kita, bincang-bincang kita pada kali ini langsung dari Hotel Harmonis Kota Tarakan. Kafilah Provinsi Kalimantan Utara akan berlaga di STQH tingkat nasional Kendari di Sulawesi Tenggara yang akan berangkat besok. Kita doakan bersama semoga semuanya kafilah tetap sehat sampai dengan selamat dan mengukir prestasi seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, bisa mengukir prestasi yang memberikan kebanggaan kepada Provinsi Kalimantan Utara. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bintang tamu kita pada hari ini, dan juga kepada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa terus dukung channel ini, subscribe, like, dan komen tentu saja, supaya kita terus bisa berkarya, terus bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya ada penontonnya enak. Iya sih, harus di depan penonton. Ingat 3K. Ingat 3K.